selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi dan salam Alehem, Shalom Alehem. Damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hidup kita semua dan kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup kita di tahun 2024 ini. Dan saya percaya semangat yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kita untuk senantiasa menjadi penyembah Tuhan yang benar. Dan saya rindu untuk di pagi hari ini kita semua bersama-sama untuk datang dalam hadirat Tuhan, memuliakan nama Tuhan saja. Siapkan hati kita, yang punya handphonenya belum di silent, silakan silent. Ya, supaya kita tidak mengganggu kanan kiri kita. Kita fokus kepada Tuhan di saat pagi hari ini. Kita boleh bersyukur di dalam hadirat-Nya. Datanglah di dalam hadirat dan kemuliaan-Nya. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk kasih setia-Nya Tuhan, untuk selama-lamanya atas hidup kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, Kau lebih dari segalanya, Kau Bapa yang terbaik. Sungguh besar kesetiaan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah di dalamku. Kau Tuhan Allah sumber kuatku, kekasihku dalam hidupku. Ku naikkan syukurku bagi Engkau Bapa-Ku. Terpujilah Kau selalu, kemuliaan-Mu ya Bapa-Ku. Sungguh besar kuasa-Mu, sungguh besar Kau Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang besar yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebab anugerah-Mu yang terindah yang selalu ada dalam hidupku. Yesus, aku berseru kepadamu dalam hadirat-Mu. Pujian dan penyembahan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku,
penolongku dalam kesesakan. Sama-sama kita nyatakan yuk. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Mari kita akan berdiri bersama-sama, nyatakan pujianmu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Hatiku percaya, ku puji namamu sampai selamanya. Kemuliaan-Mu yang
Ku mau bernyanyi dan memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang setia, yang atasnya kami tinggikan, yang atasnya kami muliakan. Kami percaya dan yakini kasih-Mu yang besar, kemuliaan ajaib-Mu yang benar. Ku bersyukur, ku percaya kuasa-Mu yang bekerja dan berkuasa. Nama-Mu besar atasku selama-lamanya. Kemuliaan-Mu terbaik, kebaikan-Mu yang ku terima, yang Kau berikan dalam hidupku. Naikkan pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Engkaulah segalanya, bagi kemuliaan kasih-Mu. Roh-Mu berkuasa, Roh-Mu kan berkarya. Kebaikan-Mu yang ku terima sungguh besar kasih-Mu, nyata dalam hidupku selalu. Gloria bagi anak domba. Sungguh ku kan percaya Kau Bapa yang baik dan setia. Hidupku Tuhan menyatakan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ku bawa pujian dan syukur bagi nama-Mu, ya. Nama Allahku, nama Tuhanku. Bawa penyembahan kita pada pagi hari dalam altar kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita boleh membawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu akan semua mengatakan lewat mulut kita, ucapkan syukur bagi kemuliaan nama Dia. Saya percaya pada saat penyembahan dinaikkan, kuasa Tuhan dinyatakan tengah-tengah kita. Impartasi kemuliaan Tuhan kan nyata di tengah-tengah kita. Ayo kita sama-sama sembah Tuhan. Sebab Kau indah dan sangat terindah Tuhan. Sekarabata kalawana masih. Garama nama sede kaya nana matara watana marama seda kaya nu kulia rama seva nara mina tayaru hari mana mase atu kuyana Allahi mana mirose alias seva nara masodo oh iya maniraso alimana di pase katano ore mana marama se katatuna la marama se dapina so uri menara mia tu alanya se batawa rama si batawa kamanu ia salah harataku ya noe rohuloman sepaute si bautere sonoro ia ibata namuro se pakarawana manus yo
Oh hadapan Engkau rabata sini Indara minatu ya limana miro Saibana raba saibana rehe soto ninali Ya Masia Ya Masia Ya suanaramune kaya tatarune Allah menara masih Allah besar kuasanya, ajaib kesetiaannya, agung dan perkasa, kasihnya yang selalu nyata, kuasanya yang besar yang menolong dalam segalanya, kuasamu yang ajaib, kemuliaanmu yang besar yang kau curahkan bagi umatmu. Untukku tetap dalam hadirat dan kemuliaan kuasa rohmu, kuasamu bekerja, karyamu yang selalu nyata, anugerahmu melimpah selama-lama ramasih. Engkau Tuhan Allahku, Kau sumber kekuatan dalam penolong dalam hidupku, yang selalu nyata dalam hidupku, yang atasnya namamu ditinggikan selalu, sebab Kau Tuhanku, Kau sumber kekuatanku, Kau penolong dalam jiwaku, ku percaya. Percaya Roh bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Anugerahmu yang melimpahi untukku hidup dalam damai-Mu. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu besar. Engkau dahsyat dan luar biasa, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu yang selalu nyata di dalam hidupku, yang memenuhi tubuh, jiwa dan rohku, untuk kami boleh bersekutu dalam hadirat-Mu, memuliakan dan meninggikan Engkau, Allah, Bapa dan Rajaku. Terpujilah Engkau selalu di dalam hidupku Tuhan. Kesempatan yang baik di pagi hari ini, waktu yang terindah yang Tuhan berikan, jika kami boleh bernapas dan boleh bersama-sama dalam ruangan ini, dan juga bersama saudara kami yang ada di jaluran online. Kami percaya berkat Tuhan dinyatakan hidup kami, karena Allah kami tidak pernah terbatas oleh situasi dan kondisi, oleh jarak dan waktu, tetapi karena Allah kami bersama dengan kami, dan Immanuel, kuasa-Mu dinyatakan tengah-tengah kami. Pengurapan baru untuk setiap hamba-Hamba-Mu yang melayani di ibadah raya 1 dan 2 dalam pimpinan kuasa-Mu. Roh Tuhan berkarya dan berkuasa, dan setiap kami yang hadir dan beribadah dalam Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan kuasa kemuliaan-Mu yang terindah terbaik. Dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang siap memuliakan dan beribadah kepada Yang katakan bersama. Amin, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Shalom Aleichem. Shalom, damai sejahtera atas hidup kita. Selamat pagi untuk kita semua. Berikan impartasi dengan kasih-Mu. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Haleluya. Setiap kita diberkati oleh Tuhan. Silakan duduk. Kita percaya kebaikan Tuhan itu selalu nyata dalam hari-hari kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Keep on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari
hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka, semuanya bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersuka cita dalam Tuhan semuanya. Bersuka di dalam Tuhan dengan tubuh jiwa roh kita dalam Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Semuanya bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka, single drum. Bersuka. Ya jemaatnya yang bersuka di dalam Tuhan, bertepuk tangan dan bersuka di dalam Dia. Coba. Bersuka citalah. Bersuka. Mari yang bersuka cita dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka citalah dalam Tuhan, sebab kebaikan Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya untuk kita semua. Katakan amin. Yang berkata amin, kita berdiri bersama-sama dalam kasih Tuhan, sebab kita semua diberkati oleh kasih karunia. Nyata bagiku hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu bagiku. Ya, bersuka cita di dalam Tuhan, sebab kita semua diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahnya Tuhan bagiku. Ku percaya aku diberkati selalu, sebab Engkau Allah yang baik dan setia sampai selama-lamanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. God. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas anugerah-Mu Tuhan bagiku, dan kami semua saat ini diberkati. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan. Dengan-Mu Tuhan. Satu pujian bagi Dia. Dengan-Mu Tuhan kami akan lakukan perkara yang besar. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita akan nyatakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya dan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kau atas hidupku, berjaya untuk selamanya.
Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan dan ilmu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, selama-lamanya. Kemuliaan-Mu yang nyata bagi hidupku. Oh, haleluya. Pujilah Engkau selalu dalam hidupku Tuhan. Kemuliaan bagitu, yes Lord, di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Mari, mari datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu, kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi, sekali lagi, mari nyatakan dengan syukur kita, katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Mari datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu satu kerinduan. Untuk mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih memberkati hati yang haus dan lapar akan Engkau. Karena kami percaya sebentar kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau, yaitu firman Tuhan yang hidup. Akan menjamah hati kami, mengubah hati kami, menjadi ciptaan baru, masuk tahun 2024,
hidup kami penuh dengan kemenangan. Firman-Mu itu dahsyat luar biasa, akan memberkati kami semua. Berkati urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, yang atas ketetapan-Mu boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada di sini bukan kuat gagah kami, semua karena kemurahan-Mu. Kami tahu Engkau ingin banyak bicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu boleh memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Berfirmanlah Bapa, kami anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat luar biasa mengatur hidup kami, yang menciptakan langit dan bumi ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Oh, gak ada amin ya. Saudara, kalau saya ketemu seseorang nggak tanya apa kabar, selalu tanyanya, Yesus luar biasa, jawabannya apa? Harus amin. Sebenarnya saya berkata, Tuhan Yesus luar biasa, apa kabarnya saudara? Amin ya, oke. Saya mau menyampaikan firman Tuhan begini. Saudara rindu enggak ketika engkau berdoa, Tuhan itu setuju dengan doamu dan berkata, aku mau nak. Tema khotbah saya adalah supaya Tuhan mau. Tadi saya ngutak-ngatik, apakah ini firman pernah saya sampaikan di sini ya, makanya saya tadi agak lengah gitu ya. Totalnya udah suruh sampai firman, saya cari-cari, kayaknya nggak pernah saya sampaikan ini ya. Saudara mau ketika berdoa, Tuhan berkata, aku mau nak. Rindu nggak? Nah, coba keluarkan dulu sebentar. Markus 1 ayat 40 sampai 41. Saudara orang berdosa bukan? Tapi sudah dikuduskan. Saudara bayangkan, orang berdosa aja berdoa terus Tuhan bilang aku mau. Apalagi saudara yang sudah dikuduskan, disucikan oleh kuasa darah Yesus. Begitu saudara berdoa, masa Tuhan bilang, moh. Pasti Tuhan bilang, aku mau nak. Coba lihat ini gambaran ya. Oke, Markus 1 ayat 40 sampai 41. Seorang yang sakit kusta, stop dulu. Di Israel itu ada 3 kategori yang dikatakan najis atau berdosa. Penyakit kusta, pemungut cukai, wanita sundal. Jadi ini 3 nggak usah berbuat dosa, stempelnya udah dosa aja. Pemungut cukai, udah stempelnya berdosa. Wanita sundal kita tahu. 3 hal ini pasti bangsa Israel akan berkata najis. Nah, saudara lihat ini, orang yang sakit kusta, stempelnya kena kutuk oleh Tuhan. Ini di bangsa Israel ya. Datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, lihat nih doanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara kalau berdoa harus begitu, kalau Tuhan mau, ini utang bisa lunas. Kalau Tuhan mau, motor yang saya idam-idamkan akan jadi milikku. Next. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, rindu enggak Tuhan berkata begini, apa? Aku mau nak, jadilah engkau tahir. Saudara punya kerinduan enggak? Ketika engkau berdoa, Tuhan berkata, aku mau nak. Rindu enggak? Karena saudara mau mendapatkan mujizat dari Tuhan itu, pertama adalah hatimu harus rindu. Ya. Sekarang begini, mujizat itu formulanya, rumusnya, apa terdiri dari apa?
Apa plus apa jadi mujizat? Bisa kasih jawaban? Saya kalau khotbah itu interaktif asik nih. Saudara kan mau mujizat, saudara kan mau angka 4, saudara harus tahu dong rumus angka 4 apa tambah apa? 2 tambah 2. Saudara mau mujizat, saudara harus tahu dong rumusnya. Apa tambah apa jadi mujizat? Saudara pelototi ayat ini. Kenapa ini bisa terjadi mujizat? Di mana penyakit kusta jadi sembuh. Saudara harus tangkap ini. Bisa kasih jawaban? Ini saya ada coklat nih, mau bisa memberi jawaban yang tepat. Saudara mau mujizat itu harus ada apa sih? Yang dasar aja lah. Iman. Jawab begitu aja susah. Bagaimana saudara bisa mendapat mujizat? Iman. Plus apa? Apa? Iman plus apa jadi mujizat? Ada jadi lama nih. Jam berapa saya harus selesai nih ya? Iman plus, kalau saudara lihat ini apa? Belas kasihan. Mujizat terdiri dari 2 unsur. Apa? Iman plus belas kasihan, maka terjadi mujizat. Saudara punya iman, gak ada belas kasihan dari Tuhan. Percuma saudara nungging-nungging. Belas kasihan Tuhan itu gampang diperoleh dengan cara apa? Minta ampun, mengakui dosa, itu aja. Saudara kalau ketangkep, maling nih ketangkep nih, saudara mau pukul 10 kali. Yang membuat saudara jadi mukulnya 2 kali, dia ngomong apa? Gua gak takut, gua tambah 10 jadi 20. Dia ngomong apa? Dijawab dong, supaya ibadah hari ini jadi hidup. Mintanya apa? Ampun Pak, betul nggak? Tadinya saudara mau mukul 10 kali nih, baru pukul 2 kali dia udah minta ampun. Saudara nangkep ini? Begitu juga dengan mujizat. Saudara punya iman, tapi kalau nggak ada belas kasihan Tuhan, 0 saya katakan ya. Nah kalau saudara mau, saya ada 4 poin, saya nggak lihat timer nih ya. Jam berapa saya harus selesai, Bu? Biar saya... Jam berapa? Jam 8 seperempat ya. Oke. Karena saya punya 4 poin. Kalau nggak sampai ya 3 poin gitu ya. Saudara, berdasarkan Markus 1 ayat bukan Markus 1. Supaya Tuhan mau, berdasarkan Markus 11 ayat 22 sampai 26. Banyak anak Tuhan itu tahu Tuhannya kuasa, tapi tidak tahu Tuhannya mau atau enggak. Saya tahu Bapak Presiden Jokowi itu kan orang nomor 1 di Indonesia. Dia punya kuasa, tapi saya tidak tahu apakah Pak Jokowi itu mau melakukan apa yang menjadi kehendak saya. Banyak anak Tuhan seperti itu ya. Nah, artinya saudara harus mengenal pribadi Tuhan. Ya. Nah, berdasarkan Markus 11 ayat 23 sampai 26. Nah, sebelum saudara baca, saya mau ulang lagi pernyataan saya tadi supaya saudara bisa menangkap. Terkadang kita cuma mengenal kuasanya Tuhan tetapi bukan pribadinya, ya. Dengar baik-baik pernyataan saya. Kita mau tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Tuhan mampu tanpa kita, Tuhan tidak mau. Kalau saudara lihat pernyataan saya ini artinya apa? Ada kerja sama. Tangkap ini ya, saya ulang lagi. Atau saudara ucapkan bersama-sama dengan saya ya, masuk tahun 2024, pernyataan yang saya ucapkan ini boleh jadi pegangan saudara. Kita mau tanpa Tuhan, kita tidak mampu. Tuhan mampu tanpa kita, Tuhan tidak mau. Udah hafal? Coba diulang. 1, 2, 3. Berarti ada kerjasama kan? Nah, coba kita keluarkan.
Udah ya? Ayat 22 dong. Ya. Saya baca ya. Markus 11 ayat 22 sampai 26. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Supaya Tuhan mau dan setuju dengan doa kita dan membuat doamu itu Tuhan jadi tersenyum. Tersenyum itu dia menyinarimu. Di sini kalau doa berkat kan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Itu Tuhan tersenyum. Saudara tangkap ini ya. Nah ada 4 poin. Poin pertama adalah supaya Tuhan mau, punyalah iman di dalam Allah. Berdasarkan ayat 22, boleh dikeluarkan. Nah di firman Markus 11 ayat 22 bahasa Indonesianya kan dikatakan Yesus menjawab percayalah kepada Allah. Tapi bahasa Inggrisnya enggak seperti itu. Bisa dikeluarkan, ada enggak bahasa Inggrisnya? Have faith in God. Punyalah iman di dalam Allah. Artinya apa? Saudara harus tahu, dalam hal kata-kata percaya itu ada 2. Percaya dan mempercayai. Hari ini ada satu rahasia supaya saudara terbuka mata rohani saudara. Pantesan mujizat itu tidak terjadi dalam hidup saya karena saudara cuma percaya saja. Memang di sini dikatakan percayalah kepada Allah. Tapi kalau bahasa aslinya dikatakan tuh, and Jesus answering said unto them, have faith in God. Punyalah iman di dalam Allah, itu namanya mempercayai Tuhan. Bukan sekedar percaya. Kalau bicara persentase, kadar, percaya itu bisa 70, 80, 90%. Yang namanya mempercayai Tuhan, itu dia harus 100%. Saudara kurangin 1, tinggal 99%. Itu namanya saudara cuma percaya kepada Tuhan. Bukan mempercayai. So bisa nangkep ini enggak? Kalau enggak jelas, saya kasih ilustrasi. Percaya kepada Tuhan, saudara tidak terlibat di dalamnya. Mempercayai Tuhan, saudara terlibat di dalamnya. Ada di dalam perkara dan persoalan itu. Saya ambil contoh begini. Ada seorang akrobat yang biasa melewati seutas tali, lewati satu sungai, menyeberang sungai pakai tali ya, yang terbuat dari besi, tanpa pengaman, di bawahnya penuh dengan buaya yang kelaparan. Saudara udah tahu lah, kenal lah, akrobat ini memang sudah sering bolak-balik jalan di seutas tali, tapi kali ini di sungai yang ada buayanya. Ketika si akrobat itu bertanya, saudara percaya kalau saya bisa menyeberang ke seberang, lewati sungai yang penuh dengan buaya yang lapar, pasti akan menjawab apa? Percaya, karena sudah mendengar tentang keahlian daripada si akrobat ini. Kita sering seperti itu tuh. Tahu Tuhan, percaya, saudara tidak terlibat. Akhirnya si akrobat itu lewat dong. Mungkin enggak semua orang percaya. Ya, sebagian bilang percaya, sebagian tidak. Karena mata belum melihat. Kan sering begitu ya. Percaya Tuhan mesti lihat dulu. Dia nyebrang nih. Ya, sambil pura-pura mau jatuh, sampailah di seberang. Semua tepuk tangan. Kasih aplaus. Wah, luar biasa tanpa pengaman, ya.
Sekarang akrobat itu bertanya kembali, saya mau kembali lagi ke seberang sana. Saudara percaya saya mampu bisa lewat tali ini menyeberangi sungai? Semuanya pasti menjawab, percaya. Dan saya yakin 100% penonton itu berkata, percaya. Tapi dia kan tidak terlibat. Yang namanya mempercayai ini begini. Oke, saudara percaya ya? 100% bilang, percaya. Siapa yang mau ikut saya? Saya gendong, saya akan menyeberang sungai yang penuh dengan buaya lapar di atas seutas tali. Ayo, ayo. Siapa? Nggak ada yang berani. Kita sering seperti itu. Makanya mujizat tidak terjadi. Kenapa? Kita cuma percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayai. Yang namanya mempercayai, saudara harus terlibat di dalamnya. Waktu si akrobat itu berkata, ayo siapa yang mau ikut saya? Nggak ada yang berani. Kenapa? Penontonnya tidak mempercayai si akrobat itu. Akrobat ini gambaran daripada Tuhan. Jangan salahin Tuhan dong kalau tidak terjadi mujizat. Betul? Bisa nangkep? Masuk tahun 2024? Pantesan aja 2020, 2021, 22, 23 kok nggak dapat mujizat. Oh ternyata selama ini saya cuma percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak mempercayai. Akhirnya nggak berapa lama, ditunggu-tunggu kok kagak ada yang mau datang. Sudah pernah dengar lah cerita ini. Datang tuh anak kecil, digendong dong, nyebrang. Wah tepuk tangan semua, benar berhasil menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya. Tepuk tangan. Si anak kecil itu ditanya sama penonton lain, gila juga lu nekat, kok lu berani? Ya kenapa gua harus takut, orang itu bapak gua. Kalau saudara nggak berani berarti saudara itu keponakannya Tuhan. Saudara kalau anaknya Tuhan, makanya kalau berdoa, mau tahu saudara ini anaknya Tuhan atau tidak. Waktu saudara start berdoa, saudara panggil Tuhan atau Bapa. Doa Bapa kami apa? Bapa kami. Tapi ada banyak anak Tuhan, yang nggak di sini ya, di sana. Mungkin di sini ada. Panggilnya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saudara harus ciptakan status saudara ketika saudara berdoa, saudara harus berkata apa? Bapa. Saya kalau berdoa start harus Bapa. Nggak bisa bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bapaknya mungkin ada ini. Jadi kalau saudara tidak mempercayai Tuhan itu, karena saudara bukan anaknya Tuhan. Coba anak saudara, misalnya umur 5 tahun, pernah nggak dia termenung lesu? Kenapa? Lagi mikirin besok minum susu uang dari mana? Kurang ajar itu. Karena dia tahu bapaknya itu adalah bapak pemelihara. Dia main-main aja tanpa mikir. Besok minum susu atau enggak. Tangkap ini. Saya berharap hari ini ada sesuatu yang mengubah cara berpikirmu. Masuk tahun 2024 ya. Oke, sudah nangkep itu. Kedua, maaf, bisa ada yang minta tolong nggak? Minuman saya sampai lupa, biar lancar ya, supaya saudara semangat. Waduh Bu, repotin Bu. Terima kasih nih Bu. Kedua, berdasarkan ayat 23. Ayo, kita baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kedua adalah jangan bimbang dengan perkataan yang kita ucapkan dalam doa. Saudara berdoa kelihatannya manis dan bagus kata-katanya, tapi saudara mengalami kebimbangan. Saya mau katakan poin kedua supaya Tuhan mau, jangan bimbang. Supaya saudara jangan bimbang, saudara berdoa, dalam doamu pakai kata-kata kan. Kalau kata-katamu itu 100%, 50% saudara harus berdoa selipkan firman Tuhan.
Coba saudara selidiki, selama ini saudara berdoa dari A sampai Z sampai amin, nggak ada firman Tuhan. Jadi hari ini saudara harus tangkap sesuatu dalam doamu, supaya saudara tidak bimbang, supaya doamu itu penuh kuasa, saudara berdoa harus 50% pakai firman Tuhan, 50% baru pakai kata-katamu. Tangkap ini. Dan firman Tuhan itu materai untuk mensahkan doamu. Saya kalau bikin satu perjanjian, kontrak gitu ya, dengan seseorang, biasa diselipkan materai kan, dan saya akan berkata begini, tolong dong tanda tanganin surat perjanjian ini, kenain materai ya. Artinya apa waktu saya bilang kenain materai? Untuk melibatkan pemerintah dalam hal perjanjian ini. Makanya materai itu ada gambar Garuda kan. Kenain. Nah artinya dalam doamu itu tanpa firman, itu doamu nggak sah. Jadi perjanjian yang saya buat dengan seseorang tanpa materai, itu perjanjiannya tidak ada kekuatan hukum ketika terjadi sesuatu. Saudara nangkap ini enggak? Saudara mau punya doa yang penuh dengan kuasa, itu saudara harus libatkan Tuhan. Tangkap ini. Dengan cara apa? Selipkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu materai untuk doamu. Supaya doamu itu sah, punya kekuatan hukum. Seperti surat perjanjian yang tadi saya katakan. Tangkap gak? Saya ambil contoh. Saya berdoa, coba dikeluarkan dulu ya sebentar ya. Mazmur 37 ayat 4. Saya berdoa begini, Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, buat hati saya gembira karena Engkau. Ya keluar ya. Buat hati saya gembira karena Engkau. Beri hati saya kegirangan karena Engkau. Sukacita oleh karena Tuhan, oleh karena Roh Kudus. Buat hati saya gembira sebab firman-Mu. Ini udah bukan kata-kata saya. Kata-kata siapa? Kata-kata firman, kata-kata Tuhan. Firman-Mu berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Baru saya ngomong, saya kepingin ini Tuhan. Bisa lihat gak cara saya doa? Saya harap apa yang saya terapkan dalam doa saya, itu terjadi dalam kehidupan saudara masuk tahun 2024. Jadi doamu nggak sah kalau nggak ada firman Tuhan. Selalu halus kasih firman. Tangkap ini ya. Oke. Saya bersaksi sedikit ya. Firman Tuhan itu harus disaksikan supaya hidup. Saudara masih ingat gak beberapa tahun yang lalu sebelum Ahok jadi gubernur, Jakarta mengalami banjir yang sampai berhari-hari, bahkan ada yang seminggu. Saya nggak tahu, Bu, di sini banjir nggak, Bu? Ingat nggak? Oh, ini Tangerang ya. Di Jakarta itu banjir yang dahsyat luar biasa berhari-hari. Nah, suatu hari Senin itu saya mau pergi ke Semarang, ya. Jadi saya harus ke airport Senin depan. Nah, hari Rebo itu hujan deras dan banjir. Itu zaman belum Ahok jadi gubernur ya. Saya tinggal di daerah Duta Mas masuk. Dan masuk ke dalam rumah itu sejengkal. Dalam. Di luar udah dah mobil aja tenggelam. Seninnya saya tuh ada jadwal pelayanan ke Semarang. Waktu Rebo itu banjir, saya masih tenang aja. Karena saya berpikir begini, banjir begini berapa lama sih lu tahan? Ya, paling lama besok juga surut. Pemikiran saya begitu. Rebo banjir, Kemis banjir, masih belum surut-surut, hujan makin gede. Wah, saya mulai ketar-ketir nih, doa saya jadi kenceng. Bener ini? Dan malam hari itu, hari Kemis malam itu, saya berdoa, wah mulai kenceng ya. Saya berdoa untuk pelayanan kan. Nah, saya berdoa pakai firman yang tadi 23. Ayo Markus 11 ayat 23.
Keluarkan. Markus 11 ayat 23. Saya berdoa pakai firman ini. Jadi banjir di bawah sejengkal ya. Saya tidur di atas. Jadi malam itu jam 8, hati saya gelisah. Bisa nggak saya terbang di hari Senin itu? Karena saya dijadwalkan pelayanan itu udah jauh-jauh hari, 4 bulan yang lalu. Wah, saya nggak mau mengecewakan orang-orang yang di Jawa Tengah itu ya. Saya turun dengan iman. Saya berdoa pakai firman ini. Kan air kan, masukkan segini. Saya tendang-tendang itu air, saya berkata begini. Firman-Nya berkata, Bapa, aku berdoa berdasarkan firman-Mu yang berkata begini. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung itu saya ganti air. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saya doa pakai firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, air yang di dalam rumah saya tendang nih. Wah gitu ya, tendang keluar dari rumah. Aku percaya air yang di dalam rumah saya tercampak ke dalam lautan. Air kan datangnya dari lautan. Saya pakai firman ini. Ini saya kombinasikan perkataan saya dengan perkataan Tuhan. Saya tendang-tendang. Dalam nama Tuhan Yesus saya ucapkan ini berkali-kali. Dalam nama Tuhan Yesus beranjaklah hai air dari rumah saya. Keluar tercampaklah ke dalam laut. Dan saya yakin doa saya pasti dikabulkan. Karena saya berdoa untuk pelayanan. Bukan anak saya mau ulang tahun nih Tuhan. Kalau banjir-banjir begini nggak bisa ulang tahun nih. Mungkin saya agak sedikit ragu ya, Tuhan mau nggak? Karena saya begitu yakin, saya berdoa untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya tendang-tendang gini, saya sangat yakin pasti terjadi mujizat berdasarkan firman ini. Yang penting jangan bimbang. Saya ulangi ya, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yakin. Terus itu jam 8 malam ya. Udah saya berkatakan itu 3-4 kali. Saya lihat patokan banjir. Anggaplah ya patokan banjirnya sini ya. Ya mungkin sambil saya foto lah sampai saya tahu nanti terjadi mujizat gak. Sini ya. Sinilah ya. Banjirnya segini. Saya naik nih ke atas. Jam 8 malam itu ya. Udah naik ke atas, ya saya berdoa, nyanyi. Akhirnya saya ketiduran. Jam 2 pagi saya teringat dengan doa saya dengan penuh keyakinan. Saya yakin airnya surut. Kan gelap karena mati lampu. Banjir kan. Saya turun nih. Saya turun ambil senter pakai handphone. Saya mau lihat terjadi mujizat nih. Tadi patokannya sini kan. Saya lihat. Saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tadi segini kan. Waktu saya turun jam 2 pagi itu, dia naik segini. Itu mujizat. Dalam hati saya apa? Karena ada firman Tuhan, dia bekerja terus. Itu kan ayat 23. Di dalam hati saya, Tuhan berkata, kamu harus lakukan ayat 24. Keluarkan ayat 24. Tadi saya katakan begini mujizat. Nah ya, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya harus menganggap naiknya air ini itu jawaban doa. Dengan pakai ayat yang 24, membayangkan sudah menerimanya. Walaupun secara kasat mata yang saya lihat tambah serem, tambah nggak bisa pergi. Tapi saya harus punya iman. Coba keluarkan sebentar. 2 Korintus 5 ayat 7. Jadi firman itu bekerja terus di dalam hati saya. Yang walaupun saya lihat secara kasat mata, tambah serem. Dan hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Kenapa saya tetap kuat dan yakin hari Senin itu saya pasti pergi? Ya itu firman Tuhan bekerja terus.
Waktu saya lihat dia naik, saya harus bayangkan saya udah terima. Saya tetap siapin koper. Dan mujizatnya terjadi, saudara tahu, hari Minggu sampai saya nggak bisa pelayanan ke gereja kami di Alam Sutra, karena nggak bisa keluar. Jadi minggu itu saya off nih. Mujizatnya terjadi di apa? Hari Senin pagi. Lihat, ngeri-ngeri sedep kan ikut Tuhan. Saya berangkat akhirnya ke Semarang di hari Senin. Saudara bisa menangkap ini ya. Jadi saudara berdoa harus dalam imajinasi, bayangkan sudah. Ya. Maka Tuhan akan berkata, aku mau nak. Ini ambil contoh aja ya. Pak WL mana ya tadi? Siapa Pak namanya? Lupa saya. Hendy. Pak Hendy udah punya mobil apa Pak? Panther. Dengan beli Innova atau beli apa Pak? Enggak kepingin ya? Anggaplah dia kepingin. Innova baru, dia berdoa. Anak saya tuh praktekin tuh. Brosur Innova ditempel di tempat kerja. Pak, aku pengen punya ini nih katanya. Dia jadi berdoa untuk ini. Nah, saudara harus bayangkan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Untuk menunjukkan bahwa kamu punya iman, sudah menerimanya, harus ada tindakan iman. Tadi tindakan iman saya adalah saya tetap siapkan koper. Nah, tindakan iman daripada, ya mungkin siapa ya yang pengen punya mobil, dia harus berani bertindak. Kalau beli Innovanya kemahalan, belum punya duitnya belum cukup. Saudara kan punya uang untuk beli sarung joknya. Beli dulu sarung joknya. Berani enggak? Saudara nangkep ini? Maksud saya seperti itu. Siapin aja itu. Saya dulu juga begitu. Pengen punya mobil, Tough Hunter. Waduh, uang saya berapa sih? Jauh lah, tapi saya kepingin. Setiap ada stiker apa gitu ya, saya beli dulu. Dengan tujuan saya mau nempel di mobil saya. Mobilnya mana? Dalam imajinasi. Stikernya ada. Masa Tuhan gak tergerak hatinya? Saudara lihat punya anak, dijanjiin, dibeliin apa gitu ya. Anak itu sudah membayangkan, oh saya mau dibeliin mobilan. Diambil dus Indomie, ditarik-tarik. Lah nak, kamu lagi ngapain? Main mobil-mobilan yang nanti papa akan berikan buat saya. Saya tanya, sebagai bapak, tergerak gak hatinya? Yang tadinya mau beli tahun depan, udah besok gua bawa anak saya ke mall, beli mobil-mobilan itu. Saudara bisa nangkep ini gak? Jelas gak? Oke. Nah, setelah saudara tahu poinnya bagus kan? 1, 2, 3. Saya yakin saudara hari ini pasti diberkati dengan dahsyat luar biasa. Udah catat ya, poin 1, poin 2, poin 3. Ada poin keempat. Coba keluarkan. Nah, 8 menit lagi ya, saya selesai. Ya, 25. Markus 11. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Next, ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ternyata tidak mau mengampuni adalah penghalang doa yang terbesar. Kesian kan saudara udah dapat poin 1, poin 2, poin 3 saudara lakukan itu. Ada penghalangnya. Apa dikatakan? Jika engkau berdiri, balikin ayat 25-nya. Biar dipelototin dah, biar nancep di dalam hati saudara nih. Penghalangnya ini. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara tidak mau melepaskan pengampunan, doamu itu terhalang. Saya mau katakan, melepaskan pengampunan adalah jalan pintas untuk menerima berkat Tuhan. Tangkap ini. Hari ini saudara masuk tahun 2024, sampah busuk
ya kesalahan orang lain itu saudara harus buang. Yang namanya kesalahan itu kan sesuatu yang gak enak nyakitin, ngapain disimpan? Kalau saya sering ada satu benda, saya sayang gitu, tapi tajam-tajam, saya taruh kantong, saya pikir entah saya pindahin. Ngenusuk-nusuk, ya harusnya saya buang. Betul nggak? Begitu juga, sampah busuk itu harus dibuang. Pengampunan. Akhirnya saya selidiki. Tangkap perkataan saya nih. Di awal tadi kan, orang kusta aja, orang berdosa, Tuhan kabulkan doanya. Mujizat bisa terjadi kepada orang yang berdosa, tetapi tidak bisa terjadi kepada orang yang tinggi hati. Saya selidiki kenapa orang tidak bisa mengampuni, karena ada tinggi hati. Enak aja suruh gua ngampuni. Coba tanya, gengsinya itu menahan dia untuk melepaskan pengampunan, minta maaf. Betul nggak? Sudah nggak mau rugi kan? Tahun 2024 nggak mau rugi kan? Lepasin pengampunan. Melepaskan pengampunan adalah jalan pintas untuk menerima berkat Tuhan. Jadi saudara harus lepasin semuanya. Lepasin pengampunan. Satu hari saya nonton di TikTok, ini bagus juga ya. Jadi si ibu itu adalah seorang ahli hipnoterapi. Ya, hipnoterapi. Dia punya kliennya, dia cerita, kliennya itu pedagang online. Curhatlah kepada si ibu yang ahli hipnoterapi. Bu, kenapa ya usaha saya kok nggak bisa maju-maju? Dagangan online saya sepi gitu. Oh gitu ya. Iya, pada saya udah pakai cara ini, cara itu, dagangan di Shopee kok nggak ada lah, penjualannya sangat sedikit. Terus si ibu itu yang ahli hipnoterapi bertanya, mau nggak kamu di hipnoterapi? Ayo mau. Apa sih yang menjadi penghalang rezeki? Akhirnya dihipno nih, ya. Ya tanpa sadar. Ternyata si ibu yang di hipnoterapi ya, yang dagangannya sepi, nangis dia. Di alam bawah sadarnya dia nangis, ternyata dia benci sama mertuanya yang begitu jahat. Ya ini dia cerita, waduh dia benci sekali sama mertuanya yang udah ngejolimi dia, melakukan ini itu tuh. Dia curhat nih dalam alam bawah sadar, dalam keadaan nggak sadar dia ngoceh. Oh kuncinya di sini. Udah selesai, Bu, ternyata yang menghalangi ibu nih, kalau saya lihat dari hipnoterapi, penghalangnya, rezekinya seret di sini, Bu. Oh iya benar tuh, saya sebel banget tuh sama mertua saya. Ibu mau nggak buang racun itu, buang sampah itu yang membuat ibu tersiksa. Bapak itu, ini kan bicara rohani, bapak itu bapak yang baik, dia rindu anaknya tuh selalu tersenyum. Saudara nggak mungkin tersenyum dengan kebencian. Jadi si ibu yang ahli hipnoterapi berkata, kamu buang, mau nggak? Oke, saya mau buang, sekarang saya sadar, akhirnya dibuang nih, citanya ya, dilepasin. Seminggu kemudian, ibu yang ahli hipnoterapi ditelepon oleh ibu yang tadi ya. Bu, waduh, luar biasa, sekarang dagangan saya laris loh. Terus ibu hipnoterapi itu nggak sadar tuh, pernah melakukan itu. Loh, ya puji Tuhan dah. Kamu pakai cara apa nih? Pakai promo apa? Oh enggak, saya pakai biasa aja. Lah si ibu yang ahli hipnoterapi itu teringat, oh iya seminggu yang lalu kan kamu di hipnoterapi, penghalangnya apa? Benci sama mertuanya. Melepaskan pengampunan adalah jalan pintas untuk menerima berkat Tuhan. Masa saudara nggak mau? Udah tahu jelas tinggal satu langkah, sudah dapat. Nggak mau, mendingan gue puter dulu tuh, ke sana ke sini. Ibaratnya begini. Melepaskan pengampunan adalah jalan pintas untuk menerima berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan langsung saudara terima. Kalau saudara melepaskan pengampunan, doamu nggak usah bertele-tele. Tetapi karena saudara tidak mau melepaskan pengampunan, saudara tahu, saudara dapat berkat gak? Dapat, tapi encerit-encerit. Kayak saluran air itu mengalirnya
ada kotoran pasti keluarnya kan setetes-setetes. Sambil minum, haus. Sudah terima nih berkat ini, tapi berkatnya udah jalan-jalan. Oh, urusannya ada aja, mesti begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya saudara terima. Berkatmu itu udah berkurang. Tangkap ini. Capek kan? Doamu harus berputar-putar-putar, akhirnya Tuhan jawab gak jawab. Dapatnya cuma seamprit. Padahal hari ini saudara udah dapat satu pesan Tuhan yang luar biasa. Asal saudara melepaskan pengampunan. Dan ternyata melepaskan pengampunan itu perlu satu kerendahan hati. Saya tanya, air itu mengalir di mana? Dataran tinggi atau dataran rendah? Saya mau katakan berkat Tuhan itu seperti air. Roh Kudus itu muncrat atau mengalir? Mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Saudara bisa bayangkan, mengalirlah Roh Kudus, saudara ada di atas. Saudara dapat apa? Kecipratan. Kalau saya lagi transaksi dengan seseorang, dapat 100 juta, teman saya di sebelah, waduh gue kecipratan dong. Iya, kasih 50.000. Emang saudara mau dapat cipratan rezeki? Cipratan itu begini, muncrat. Bisa nangkap? Saudara mau mengalir dong, saudara mau diguyur kan? Saudara harus ada di mana? Di bawah, itu namanya merendahkan diri, merendahkan hatimu. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ditinggikan pada waktunya. Sekarang memang belum, ntar tunggu nih, masuk 2024, saudara akan ditinggikan. Selama ini saudara biasa-biasa aja karena saudara ada di tempat tinggi, nggak dapat aliran. Pemain musik, tuh pas ya, 8.15 Pak. Saudara nangkep ini? Hari ini tahun 2024, saudara harus punya satu kerendahan hati. Firman Tuhan berkata apa? Ganjaran kerendahan hati takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Boleh dikeluarkan multimedia, Amsal 22 ayat 4. Pegang firman ini. Isi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Mau ini enggak? Adalah kekayaan. Kaya bukan karena ngerampok, tapi dihormati. Kekayaan dan kehormatan, dan ada satu kehidupan yang bermakna, berarti. Tangkap ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita merenung. Sampah apa yang ada dalam hatimu? Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kenapa harus mengampuni? Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Katakan mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Biar musik mengalun dengan lembut.
Saya mau katakan kalau saudara tidak mau mengampuni, saudara sedang menolak pengampunan yang dari Tuhan. Tangkap ini. Seolah-olah saudara berkata, Tuhan engkau gak usah mati di kayu salib, aku tidak perlu pengorbananmu ketika engkau tidak mau mengampuni. Firman Tuhan berkata, berapa kali saudara harus mengampuni? Gak terbayangkan, 7 kali 70. Itu jumlahnya berapa? 490 kali. Emang Tuhan salah? Saya mau katakan Tuhan tidak pernah salah. Dia mengucapkan firman ini karena dia cinta saudara. Dia sayang saudara. Dia pengen saudara itu selalu tersenyum. Enggak ada sampah busuk di dalamnya. Coba hari ini saudara selidiki. Saudara masuk tahun 2024, udah 2 minggu, masih ada enggak sampah-sampah itu? Ada, ngaku jujur sama Tuhan. Karena Tuhan itu suka sama orang yang doanya jujur. Kalau ada seseorang yang saudara benci, katakan, sebut namanya dalam hatimu. Katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku mau melepaskan pengampunan sampah busuk. Alirkan kasih di dalam hati kami. Kasih dikatakan apa? Tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Hal-hal yang buruk saudara simpan, kan bodoh. Saudara mau pindah rumah, pasti yang disimpan yang barang-barang bagus, diangkut ke rumah yang bagus. Nggak mungkin sampah-sampah dikumpuli, dimasukin ke rumah yang baru. Tangkap ini, lepasin pengampunan. Melepaskan pengampunan adalah jalan pintas untuk menerima berkat Tuhan. Mengampuni lebih sungguh. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Mengampuni lebih sungguh. Kenapa Tuhan perintahkan ini? Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Sampai saudara bisa mengasihi. Jangan sekedar mengampuni. Yang penting udah saya nggak inget-inget. Nggak boleh, harus mengasihi. Saudara pakai kekuatan sendiri nggak mampu. Saudara harus ada kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus, kasih Kristus dialirkan dulu kepada saudara. Saudara baru bisa mengasihi. Saudara dikasih modal dulu dari Tuhan, yaitu kasih Kristus. Jangan pakai kekuatan sendiri. Mengasihi lebih sungguh. Baru saudara melayani lebih melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ajar kami taat dan setia melakukan kehendak firman-Mu, supaya kami boleh bersehati, bersepakat bersama dengan Tuhan, untuk kami boleh mengalami mujizat dan pengalaman pribadi di dalam Tuhan. Dan ku percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Julius yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berkat yang daripada Tuhan. Limpahkan kasih karunia dan pengurapan baru dalam kehidupan hamba-Mu.
semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami terima kebenaran firman-Mu, dan saat pagi hari ini Tuhan, kami juga siap untuk membawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan, dan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Silakan duduk. Persiapkan persembahan kita dalam rumah Tuhan, kita akan bawa dengan penuh sukacita. Nanti yang sebelah kanan akan sebelah kanan, dan yang sebelah kiri kita bawa di dalam rumah Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Mari silakan kita bawa persembahan. Kasih yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ya, yang sudah membawa persembahan, yuk nyanyikan pujian ini sama-sama. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Salam Jemaat GBIK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat Minggu 14 Januari tahun 2024. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silahkan mentransfer ke nomor rekening kita atas nama GBIK Tarizo. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan pada tanggal 17 Januari jam 7:30 malam. Mari awali pagi kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan 20 Januari jam 5:30 pagi secara online via Zoom. Hai anak muda, hadirilah ibadah Youth and Teens hari Sabtu tanggal 20 Januari bertempat di gereja. Ibadah sekolah minggu tanggal 21 Januari 2024 jam 9:15. Jangan lupa datang ya teman-teman. Kami mengundang seluruh wanitanya Allah untuk hadir di ibadah perdana WBIK Tarizo pada hari Sabtu tanggal 20 Januari dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata pukul 3:30 sore di gereja dengan acara perform dansa WBIK Tarizo, tukar kado senilai 40.000, game dan kesaksian seluruh ibu-ibu WBI. Mari kita hadir bersama-sama untuk menikmati lawatan dan jamahan hadirat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Tio Kitli atau Ibu Joko, Bapak Doni Gultong, Saudara Sain Vima Versul, Ibu Neneng, Bapak Yan Peterson. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan yang melayani minggu ini. Tanpa terkecuali demikianlah warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Diinfokan untuk dukung dalam doa buat hambanya Bapak Pendeta Parlin yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit karena tensi yang begitu tinggi. Jadi dia mengalami seperti gejala stroke ya. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, segala kemuliaan, kehormatan dan keagungan hanya milik Engkau. Bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh datang beribadah di tempat ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu Tuhan hari ini yang meneguhkan kami kembali, bagaimana supaya Engkau mau Tuhan menjawab setiap doa-doa kami dengan iman dan dengan iman kami Tuhan dan belas kasihan-Mu Tuhan, kami percaya kami sudah mendapatkannya. Oleh sebab itu ajar kami setiap kami Tuhan supaya kami untuk mempercayai Engkau Tuhan lebih lagi, dan kami tidak bimbang akan setiap janji-janji Tuhan, dan kami percaya dengan iman kami sudah mendapatkannya. Bahkan Tuhan kami juga mau belajar untuk kami membuang segala kepahitan hati kami Tuhan, belajar untuk mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk hamba-Mu yang sudah memberkati firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah urapan Allah terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Julius beserta dengan keluarga. Tuhan berkati senantiasa. Bahkan untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada minggu ini, kami percaya berkat yang sama, urapan Allah terus turun mengurapi hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya kami lebih lagi melayani Engkau dengan hati yang penuh kesetiaan dan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami bawa di dalam doa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Parlin Tuhan yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau jamah dengan segala obat-obatan dan segala peralatan yang dipakai oleh tim dokter Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini dalam sakit penyakit mereka, yang bahkan dalam pemulihan, khususnya buat juga Ibu Wati dan Pak Budi Tuhan. Kami percaya Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah penyembuh kami. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia menjelang pemilu yang sebentar lagi akan kami laksanakan. Biarlah Tuhan, kami percaya negara kami tetap dalam keadaan yang kondusif dan aman. Sampai pemilu nanti Tuhan, bahkan pemimpin yang akan terpilih nanti Tuhan, kami percaya pemimpin itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang mendahului kami, Engkau yang akan menetapkan pemimpin yang benar-benar hidup takut akan Tuhan dan mencintai Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan kita. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian. Ku mau selalu bersyukur. Yuk sama-sama kita naikkan syukur kita di akhir ibadah ini. Lewat mulut kita, lewat nyanyian kita, pujian bagi kemuliaan Tuhan. Sebab kebaikannya yang sudah dinyatakan untuk setiap kita, yang sudah memberkati kita semua. Dengan nyanyian syukurmu, kami kemuliaan nama Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.